Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardityo Dwianto dalam acara podcast KKN DRI yang Kediri 2020 dari DWL 008. Podcast kali ini kita kedatangan tamu dari pramugari kereta api, seorang cewek. Siapakah dia? Mari kita berkenalan langsung. Selamat pagi, Mbak Nela Arum Halo, selamat Putriani. pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mbak Nela? Alhamdulillah baik sekali, Mas Ardityo. Sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sedikit. Halo, kok sedikit? Ya, ada kendala dalam proses menuju hidup yang lebih baik. Aduh. Boleh. Kak Nela, tolong perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kak Nela ini siapa? Pekerjaannya gimana? Rumah sekalian nomor WA apa nggak? Jangan, nanti teman-teman yang mencari jodoh akan menyerbu WA Mbak Nela sendiri. Yuk, perkenalan Mbak Nela, siapa ini? Akan perkenalkan, nama saya Nela Arum Putriani. Saya umurnya 21 tahun, menuju 22. Saya asal dari Kediri. Pekerjaan saya saat ini sebagai pramugari kereta api yang ditempatkan di Daup 7 Madiun, Distrik Blitar. Siap. Mbak Nela sendiri sudah berapa lama menjadi bekerja sebagai pramugari kereta api? Kalau berapa lamanya aku masih terhitung belum lama kerja di sini karena masih sekitar 8 bulan 9 bulanan. 8 bulan 9 bulanan. Ya lumayan Kak Nela, sudah lama. Itu awalnya gimana sih kok bisa menjadi seorang pramugari kereta api gimana? Dulu itu ceritanya aku kan bekerja di satu perusahaan yang ada di Kediri. Nah, aku di situ merasa kalau misal kita kerja dengan kita nggak nyaman kan nggak enak ya. Yeah. Kalau bukan passion kita. Jadi dulu itu aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang aku ini karena aku merasa udah nggak cocok di situ dan aku pengen keluar dari zona nyaman itu pokoknya. Ya siap. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari situ dan menganggur selama kurang lebih 4 bulan. Lalu? Di celah-celah aku nganggur itu, aku cari-cari pekerjaan, aku juga ngelamar sana-sini. Terus kebetulan di lowongan BUMN itu tertera ada lowongan pekerjaan tentang pramugari kereta api. Aku iseng-iseng aja ikut, ternyata nama aku kepanggil gitu. Ya udah, alhamdulillahnya ternyata rezekiku di situ. Tesnya sulit nggak, Mbak Nela? Kalau dibilang sulit ya, karena yang daftar itu nggak cuma ratusan, tapi ribuan. Jadi kalau dihitung sulit menurut aku, karena saingannya pun juga banyak banget dan menurut aku dari pengalamannya pun juga bagus-bagus. Ada yang dari pramugari pesawat gitu. Jadi sedangkan aku kan cuma lulusan SMA doang, di situ banyak yang S1 gitu-gitu. Ada kriteria khusus nggak buat tes pramugari kereta api? Pastinya dong, ada kriteria khusus. Kalau untuk cewek tingginya itu 160, kalau untuk cowok 170. Kalau tesnya sendiri, tes soal apa, Mbak Nela? Tesnya itu cuma tes tinggi badan berat badan, nilai UN. Nilai UN tuh nggak boleh di bawah 6 rata-ratanya. Terus habis itu cuman wawancaranya tuh juga ada 2 dari bawahannya HRD sama HRD sendiri. Terus nanti ada tes lagi psikotes. Jadi itu teman-teman ya. Kalau ingin mendaftar sebagai pramugari, siapkan dirinya sejak dini. Pengalaman Kak Nela selama ini gimana? Susah senangnya menghadapi dalam melayani penumpang?
Kalau pengalaman pastinya juga banyak ya dari 8 bulan menuju 9 bulan ini pasti banyak banget pengalaman dan banyak cerita. Kalau dibilang suka duka pasti setiap pekerjaan pasti juga ada dukanya gitu. Nggak suka doang kan. Kalau duka itu pas kalau jauh dari orang tua, jarang pulang gitu. Harus dinas keluar kota. Jadi susahnya itu nggak bisa main sama teman-teman gitu, jarang main sama teman-teman di rumah gitu. Kalau senengnya, banyak senengnya ya mesti. Kalau senangnya banyak sih, kita bisa traveling gratis, kita juga bisa pergi ke kota yang sebelumnya aku nggak pernah ke sana gitu. Terus habis itu banyak banget pengalaman yang aku nggak tahu, kayak semisal dari penumpang mana gitu, terus punya cerita yang aku sebelumnya nggak tahu, bisa saling tukar cerita gitu sama penumpang gitu. Asiknya sih seperti itu. Terus kalau tukar cerita sama penumpang itu ada yang lanjut berhubungan nggak? Ada yang minta nomor WA-nya nggak Kak Nela? Sampai Untuk saat saat ini. di untuk saat ini ada yang minta, cuman nggak pernah aku kasih, cuma sebatas kita kontak di dalam kereta doang aja gitu. Oh, jadi belum ada penumpang yang lanjut sampai berhubungan Enggak lah, intens enggak. gitu ya? Kirain, Oh, oh mungkin itu Instagram pernah ada. oh tuker-tukeran Instagram. Instagram. Nggak tuker-tukeran sih, dia yang minta Instagram. Nggak sampai ke WA kok. Ya, dalam situasi COVID sekarang ini ya Kak Nela ya, apakah berdampak ke pekerjaan Kak Nela sendiri? Apakah ada Banget. pengaturan regulasi jadi kerjanya misal 1 minggu, kemudian jadi 1 bulan sekali atau gimana? Itu untuk COVID ini tuh sangat berpengaruh banget karena kan kita juga kerjanya itu di transportasi umum Ya, yang digunakan untuk seluruh warga gitu kan, seluruh orang gitu. Nah, akhirnya berdampak banget di pekerjaan aku gitu. Yang sebelumnya itu aku dinas 1 minggu itu kadang 2 kali PP, 3 kali PP gitu. Sekarang aku pernah libur sampai 3 bulan. sampai 3 bulan liburnya, Hampir hampir tiga bulan, hampir. hampir 3 bulan aku libur. Sekarang pun juga lagi ini, kereta kan juga udah jalan, cuman nggak semuanya jalan, cuma sebagian doang. Jadi akhirnya karena kita pekerjaannya banyak, krunya banyak, akhirnya dibuat sistem rolling gitu. Jadi Rolling. nggak selalu aku yang dinas gitu. Jadi aku 1 bulan tuh ada kalau cuma 4 PP gitu doang. Dampak ke pemasukan apa enggak ini? Waduh, kalau itu mah pasti ya pemasukan. Kita aja nggak kerja, mau gimana cari duit gitu Oh, istilahnya ya. iya, iya, iya. Mungkin dari sisi penumpang, dari perilaku penumpang, ada nggak yang Kak Nela sukai misalkan dalam melayani penumpang, kemudian responnya apa yang paling Kak Nela sukai? Hmm. Jadi selain pramugari kereta itu untuk melayani kenyamanan penumpang, jadi pramugari kereta api juga menyediakan kayak sistem jual beli makanan. Hmm. Terus responnya Jadi gimana penumpang? Jadi kalau ada penumpang kayak borong gitu atau beli makanan di kereta gitu, pasti suka dong, kayak seneng gitu. Apalagi kalau diajak, kalau sama emak itu pasti. Kalau misal dia beli makanan terus tawarin minuman, ibu sekalian minumannya gitu-gitu, dia kayak langsung oke boleh kak, boleh gitu. Jadi enak gitu, Ada yang nyebelin diajakin nggak tapi ngobrol juga penumpangnya? enak. Gimana? Ada yang nyebelin nggak penumpangnya? Ada lah, pasti ada. Setiap orang kan juga itu apa beda-beda Contohnya, karakter. contohnya gimana contohnya? Kalau yang nyebelin itu apa ya? Oh ya kan, kalau biasanya itu di kereta itu ada kayak sistemnya itu Hmm. delivery ke tempat duduk mereka kan. Kalau mereka itu beli makanan. Nah, yang beli kan bukan orang satu doang itu kan. Nah, kalau kita nganter kan cuma satu-satu gitu. Terus ada yang kayak marah-marah, kenapa lama banget gitu. Lah,
padahal tahu sendiri kondisi di kereta tuh gimana, goyang-goyang gitu. Tapi harus tetap Nah, senyum ya Kak Nela seperti itu ya. iya, harus senyum. Iya, harus senyum. Apalagi kalau pas ini susahnya itu jaga mood kalau di pas eh, pas Menghadapi kerja penumpang itu, seperti itu. jaga mood banget. Apalagi kalau punya masalah pribadi, kalau udah kerja ya harus ngilangin masalah pribadi gitu. Susahnya itu sih buat PR. Jadi kemampuan khusus pramugari adalah tetap tersenyum teman-teman, menjaga mood. Dan menjaga mood. Oke, menghadapi situasi COVID sekarang ini Kak Nela, dari pihak kereta api sendiri ada prosedur khusus nggak yang harus diterapkan, baik yang perlu diketahui juga oleh calon penumpang kereta api ini? Hmm. Kalau prosedur khusus pastinya ada ya, karena emang dari PT KAI-nya sendiri udah nge-share di Instagramnya juga. Jadi apa aja peraturan kalian kalau naik kereta api gitu. Contohnya, contohnya itu kayak kalau kalian tuh pergi ke naik kereta jarak jauh itu harus pakai surat COVID, Surat tes COVID bebas atau rapid test? rapid test, maaf sorry, Tes. rapid rapid test. Kalau naik KA lokal itu cuman surat sehat dari puskesmas aja. Ya, itu ya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, baik masyarakat Mm-mm. juga, kalau ingin menaiki kereta api, kalau jarak jauh harus disiapkan surat rapid test-nya. Kalau hanya Betul, kereta lokal, cukup surat kesehatan ya, Kak Nela. betul. Oh ya, kalau ada yang belum tahu kereta lokal sama kereta jarak jauh, tolong dijelaskan Kak Nela. Gimana maksudnya Kak Nela? Jadi kereta lokal itu masih satu provinsi, jadi antar kota ke kota. Misal Kediri Malang, Kediri Surabaya itu masih satu provinsi. Kalau kereta KA jauh itu eh, ke provinsi. Ya Contohnya provinsi gitu ya. ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah gitu. Begitu. Selain surat rapid test, keterangan rapid test dan surat kesehatan, kira-kira apa lagi Kak Nela yang perlu diperhatikan? Terutama tuh masker ya. Masker, terus bawa hand sanitizer, terus kita menyediakan face shield juga. Face shield. Facial. Ya, dari PT KAI sendiri kita menyediakan fasilitas face shield. Jadi setiap kalian menaiki kereta KA jauh itu dapat face shield secara gratis gitu. Dengan harga yang tetap sama, nggak naik. Oh, Jadi jadi harga facialnya kereta itu termasuk fasilitas ya, masyarakat sekalian dan teman-teman. oh, Itu hanya betul. berlaku di kereta jarak KA jauh. jauh. Mm-mm. Dan Jadi untuk kalian penerapan, yang kalau mau naik kereta KA jauh nggak perlu repot-repot bawa facial dari rumah karena udah dapet facial tuh secara gratis, nggak ada syarat. tanpa syarat, tanpa ketentuan yang lain. Itu pure fasilitas yang disediakan oleh kereta api, teman-teman, dan masyarakat sekalian. Kemudian bagaimana penerapan protokolnya, Kak Nela, dalam gerbong? Pengaturan tempat duduk, Oh ya, kemudian kalau kalau ada orang yang peraturan, mendadak gitu, suhu badannya naik gimana? mhm. Jadi setiap kita mau naik kereta ya di stasiun sendiri udah dicek suhu kita, udah dicek surat-surat kesehatan yang kita bawa gitu kan. Jadi insya Allah yang naik kereta itu dengan keadaan aman, Hmm. aman tanpa ada gejala COVID gitu. Tapi semisal kalau tiba-tiba pun ada gejala di kereta, kita semenjak corona ini di kereta sendiri udah menyediakan fasilitas ruangan untuk eh, Tempat isolasi ya. tempat isolasi, betul. Tempat isolasi yang ada di dekat gerbong makan. Maksudnya misah, cuman deket gitu. Oh, berarti tiap jam itu dicek ya suhunya Kak Nela Ya, di gerbong. bukan tiap jam sih, tiap 3 jam sekali. Hmm. 3 jam sekali itu pasti kita dicek gitu. Kalau tempat Dicek duduknya suhu sendiri, nanti. tempat duduknya Kalau sendiri, tempat duduk kita
tetap social distancing meskipun kalian tuh belinya ekonomi, cuman nanti kita nggak deket-deketan sama penumpang lain gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman yang sudah dijelaskan Kak Nela. Kalau pengecekan suhu badan dilakukan 3 jam kali, tiap 3 jam. Kalau ditemukan ada penumpang yang suhunya naik, maka akan diisolasi di tempat sendiri. Oh Baik. ya, note juga kalau misal kita udah diisolasi ya, misal ada penumpang yang ada di isolasi itu bakalan diturunkan di stasiun terdekat yang ada di pokoknya terdekat lah dari pas pengecekan tadi. Gitu. Kalau jadi dari biar diperiksa dan ditindaklanjutin langsung ditangani di stasiun terdekat itu ya Kak Nela ya? Gimana? Langsung ditangani di stasiun terdekat itu ya? Iya. Baik teman-teman, itu yang perlu diperhatikan ya kalau ingin menaiki kereta api. Kalau dari segi pihak pramugarinya sendiri, baik pramugari maupun pramugara Kak Nela, adakah persiapan atau alat untuk melindungi diri pegawainya dalam melayani penumpang? Tentu banyak banget alat ataupun untuk perlindungan diri kita karena emang kita kerjanya juga di transportasi umum gitu kan. Selain kita menjaga di penumpang, kita juga tentunya harus menjaga diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu untuk sekarang pegawai pramugari atau pramugaranya sendiri harus pakai juga lengan panjang meskipun dia nggak berhijab. Jadi harus pakai lengan panjang, terus pakai face shield, masker itu wajib, terus pakai sarung tangan. Habis itu bawa hand sanitizer, dan di kereta pun juga udah disediakan tiap gerbong ada hand sanitizer, terus cuci tangan sekalinya megang uang gitu-gitu kita harus cuci tangan. Kalau ada kontraksi sama penumpang kita juga harus langsung cuci tangan kayak gitu. Terus habis itu juga dari keretanya sendiri itu tiap sering-sering lah, pokoknya nggak ada tiap-tiap deh. Pokoknya sering-sering itu OTC itu kayak OB gitu di kereta. Dia rajin banget untuk membersihkan kamar mandi dan gagang-gagang pintu yang sering banget dijamah sama penumpang ataupun pegawai gitu. Jadi insya Allah aman. Baik, gitulah penjelasan dari Kak Nela seputar kereta api, bagaimana prosedurnya, bagaimana penerapan protokolnya, dan juga apa saja fasilitas yang diberikan oleh kereta api, teman-teman. Terakhir, Kak Nela, bisa disampaikan pesan-pesan himbauan buat para calon penumpang agar mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, tidak ada yang surat kesehatannya lupa, rapid testnya lupa nggak bawa masker, nggak pakai lengan panjang. Jadi sebelum kalian tuh naik kereta itu diperhatikan betul untuk kita pentingnya ngejaga diri kita sendiri lah. Kalaupun kita nggak bisa ngejaga orang lain, maksudnya kita harus safety lah terhadap diri kita sendiri. Kayak contohnya kayak itu tadi yang bawa masker, yang pakai lengan panjang kayak gitu. Kan jangan lupa surat kesehatannya. Jangan lupa bawa surat kesehatannya juga ya Kak Nela. Benar banget, karena dari pengalaman aku ya, kalau pengalaman aku dinas itu kalau orang nggak bawa surat sehat itu benar-benar nggak boleh naik kereta api, jadi nggak ada toleransi. Oh, udah nggak ada toleransi masyarakat nggak ada toleransi. Jadi kalau kalian lupa itu ya udah gitu, uang tapi berani jamin dibalikin gitu. Oh, meskipun dia lupa tapi uangnya tetap dikembalikan ya? Uang tiketnya. Oke Kak Nela, untuk informasi lebih lanjut, mungkin para calon penumpang ini harus mengecek informasi kemana, melihat informasi kemana Kak Nela? Ya, karena aku yakin semua orang yang lihat di YouTube kakak ini pasti juga punya Instagram kan. Aku yakin banget udah kan sekarang Instagram
anak kecil aja udah punya Instagram gitu kan. Jadi kita jangan malas-malas untuk cek kalau misal kita mau menaiki kereta itu cek di KAI Akses gitu. Di IG-nya KAI Nah, itu ya teman-teman, gitu. Jadi informasi pantaunya di lebih situ. lanjut, informasi lebih lanjut seputar perkeretaapian, baik prosedur, protokolnya bisa dicek langsung di Instagramnya Benar. Kereta Karena Api dia Akses. update terus. Ah, ah. Karena dia update terus Atau mungkin juga bisa untuk tanya-tanya Kak Nela ya, informasi-informasi. nanti ya Kak Nela. Gimana? Bisa tanya-tanya ke Kak Nela langsung juga ya. Oh, boleh, Boleh. boleh. Agar mungkin kalau Cek IG-ku ya guys. kalau pihak kereta apinya slow respon, maka Kak Nela Arum akan merespon cepat pertanyaan Gak Anda. juga, gak juga, gak juga, gak juga. Karena Baik, uh, banyak banget yang DM aku itu, tapi contohnya kayak cuma nanya apa, gimana cara daftar pramugari gitu-gitu doang, nggak pernah nanya. Ada sih pernah nanya kayak di kereta tuh wajib ini nggak sih, wajib itu nggak sih gitu. Tapi tak suruh balik lagi, cek aja di KAI gitu, di Instagramnya KAI. Masa ada yang nanya aku, kadang tuh kayak gini, eh Kanela, kereta ini udah jalan belum ya? Lah, mana aku tahu gitu. Soalnya kan kereta juga ada banyak. tolong ya Dan teman-teman yang kenal Kak Nela maupun yang belum, kalau tanya-tanya, tanya hal yang penting. Bila Kak Nela kalau ditanyai tentang jadwal kapan kereta api jalan, Kak eh, Nela itu bukan customer service-nya, bukan operatornya, teman-teman. Kak Nela itu pramugari kereta api yang melayani langsung penumpang di dalam gerbong. sampai ada yang pernah nitip aku tiket. Maksudnya Nah, nitip booking tiket, tiketnya lewat ini aku gitu. teman-teman sekalian, baik yang kenal maupun tidak, Kak Nela bukan Gojek, bukan tiket.com, bukan loket yang harus dititipi tiket ya. Tolong dicatat teman-teman. Masya Allah. Terus. Iya. Kalau aku mau buka just tip ya, kalau tiket, kalau di KAI-nya 80.000, tak jual 160, coy. 2 kali lipat. Mau nggak? Namanya juga netizen, ada-ada aja kelakuannya. Oke Kak Nela, terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya dalam podcast kali ini. Sehat-sehat buat Kak Nela, sukses selalu. Kira-kira kapan nih dinas lagi nih? Belum tahu sih. Karena biasanya kalau ada dinas itu biasanya panggilannya mendadak H-1 baru dikasih tahu. Nggak jauh-jauh hari gitu ya, langsung dadakan Iya, gitu. nggak jauh-jauh hari. Hmm, Deket-deket, deketan pengennya. Baik, terima kasih Kak Nela Oke, waktunya. makasih juga sama Kak Dityo udah mau mengundang aku di YouTube Kakak, di podcast deh, di podcast Kakak. Dan stay safe juga, hati-hati. Terus aku juga mau salamin ke teman-teman nih yang lihat gitu. Nggak perlu takut sekarang naik kereta karena emang kita juga sesuai SOP gitu dan sesuai protokol juga, insya Allah aman. Jadi untuk kalian Fasilitasnya mau pun juga cukup eh memadai ya. betul. Jadi kalau kalian mau pergi keluar kota atau ke luar provinsi gitu kan, sekarang udah enak, nggak perlu takut-takut lagi sama corona gitu. Yang paling penting jaga kesehatan diri sendiri, alat perlindungan diri juga, biar semuanya tetap Betul. aman. Jangan lupa juga tadi surat kesehatannya wajib pakai lengan panjang. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses Instagramnya Kereta Api ya, atau enggak gitu download aplikasinya KAI Akses. Dan juga Betul. bisa tanya-tanya langsung di Instagramnya Mbak Nela Arum Putriani. Baik, demikian podcast bersama Nela Arum Putriani, pramugari kereta api Indonesia. Ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.